Jadi yang kita cari adalah bagaimana usaha kita, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW agar kita ini mati karena Allah menemui kita bukan dengan keadilan itu, dengan kemaafan, dengan kemurahan. Nah, para ulama menjelaskan kalau ingin ditemui Allah di akhirat nanti dengan keilukan, dengan kemurahan, amalan yang pertama di dalam dunia ini adalah at-taubah, tobat. Tobat. Kalau kita membiasakan tobat, sebesar apapun dosa kita di akhirat ada harapan besar ditemui Allah dengan keindahan Allah. Jadi kalau kita hendak Tuhan untuk menemui kita dengan indah, dengan kemaafan, nah, dengan banyak pertimbangan-pertimbangan, maka biasakanlah tobat. Satu itu. Yang kedua, agar kita di akhirat itu ditemui Allah dengan sifat keindahan dan kemaafannya, as-sakha, pemurah. Nah, kalau kita ini pemurah, Allah tidak akan gampang mengazab orang pemurah ini. Penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Karena begitu orang pemurah ini mati, orang-orang yang pernah dikasihnya diberinya mendoakan kepada si pemurah ini. Bahkan bumi pun mendoakan kepada Allah agar si pemurah ini jangan disiksa, jangan diazab. Orang pemurah dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu ada seseorang ahli ibadah selama 60 tahun berkhalwat. 60 tahun kada tahu urusan apa-apa, khusus beribadah kepada Allah. Begitu suatu hari si seseorang ini turun dari tempat khalwatnya, melihat ada seorang perempuan. Kepingin hati si ahli ibadah, bungusnya perempuan itu 60 tahun tak kurung, rasa melihat napa-napa, ada bini-bini, siapa itu? Akhirnya bini-bini dipandirinya, dibujuknya, mau terjadi perzinahan. Menurut satu riwayat selama 6 malam. Nah, perzinahan. Habis berzina, laki-laki ini menyesal dan dia ada mempunyai 2 potong roti. 2 roti ini ada yang mau minta diberikan kedua-duanya, ambil. Laki-laki ini akhirnya mati. Ditimbang amalnya laki-laki ini, amal ibadah 60 tahun itu hancur habis karena berzina tadi. Hancur. Bayangkan, perbuatan zina ini merusak ibadah yang telah berlangsung selama 60 tahun. Tetapi karena laki-laki ini pemurah, ada 2 potong roti yang dia berikan kepada orang yang perlu. 2 potong roti ini ditimbang dengan perzinahan, ternyata 2 potong roti ini menang. Maka akhirnya si laki-laki ini masuk surga. Bukan karena ibadah 60 tahun, tapi karena dia dermawan, karena dia pemurah dengan memberikan 2 potong roti itu. Nah, ini contohnya. Orang yang pemurah itu selalu ada yang menyelamatkan dia daripada keadaan-keadaan yang gawat seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, hubbu man ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Hubbu man ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Nah, ini akan menyelamatkan kita,
Allah akan menemui kita dengan keelokannya, bukan dengan kebesarannya. Ibadat kada, banyak lagi maksiatnya pula. Tapi urusan mencintai orang-orang yang dicintai Allah ini nomor satu. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada orang-orang saleh, dia cinta. Nah, ini orang mati, dia akan ditimbang oleh Allah. Walaupun ini banyak dosa, walaupun ini banyak maksiat, tapi ya Tuhan, ini orang nih, ini cinta kepada orang-orang yang kucintai. Nah, dengan itu Allah menghadap dia dengan keelokan, dengan kemaafan dan kemurahannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi membiasakan tobat, bersifat pemurah, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, ini satu sebab jalan agar di akhirat nanti Allah menemui dengan kemudahan, dengan keindahan, dengan kemaafannya.